Bapak Joko Widodo tidak sejalan dengan garis partai dan memaksakan untuk mencalonkan anaknya sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 bulan Februari yang lalu, dinarasikan bahwa itu adalah hasil kong kali kong dengan PDI Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, hari ini 16 Desember 2024, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengeluarkan surat putusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Bapak Hasto Kristianto, yang dibacakan oleh Bapak Komarudin Watubun sebagai Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, yang dihadiri oleh seluruh pengurus provinsi, Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia. Ini tidak tiba-tiba keputusan untuk mengeluarkan Bapak Joko Widodo, anak beliau Gibran Rakabuming Raka, dan menantu beliau Bobi Afif Nasution dari keanggotaan PDI Perjuangan adalah melalui sebuah proses yang sangat panjang. Sering jadi pertanyaan, bahkan menjadi syakwa sangka. Kenapa ketika kemudian Bapak Joko Widodo tidak sejalan dengan garis partai dan memaksakan untuk mencalonkan anaknya sebagai wakil presiden pada pemilu 2024 bulan Februari yang lalu, dinarasikan bahwa itu adalah hasil kong kali kong dengan PDI Perjuangan. Sekarang terbukti ya bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengambil sikap yang tegas. Perlu saudara-saudaraku semua se-Indonesia mengetahui bahwa mengapa dilakukan setelah kontestasi pemilu legislatif dan pemilu presiden bulan Februari dan pemilu kepala daerah pada 27 November yang lalu baru disampaikan soal pemecatan ini. Terus terang, ini adalah cara PDI Perjuangan untuk menjaga adat politik, menunjukkan bahwa partai PDI Perjuangan punya pegangan etika moral yang kuat, sehingga di mana Saudara Joko Widodo sebagai kader partai yang menduduki jabatan presiden adalah orang yang harus dihormati secara konstitusional dan secara sosiologis. Oleh karena itu, keputusan ini diambil setelah perhelatan kontestasi pemilu baik nasional maupun daerah selesai, sehingga tidak bisa diinterpretasikan sebagai sebentuk katakanlah sikap yang tidak tepat dari PDI Perjuangan. Tetapi Dewan Pimpinan Pusat menunjukkan bahwa partai ini memang menjaga teguh martabat seorang presiden dan juga keteguhan PDI Perjuangan untuk tetap berjalan, bertarung, berkontestasi dalam pemilu dengan sebaik-baiknya, tanpa penggunaan kekuasaan yang menyalahi undang-undang yang ada. Nah, oleh karena itu tentu ini bukan hal yang gampang. Setelah ini, saudara-saudaraku se-Indonesia akan mendengar berbagai proses-proses hukum yang menurut kami adalah sebentuk kriminalisasi dan politisasi hukum. Ini akan dihadapi oleh PDI Perjuangan karena partai ini sudah dibuktikan oleh sejarah mampu menghadapi badai, solid menghadapi guncangan, dan tentu teguh memegang prinsip-prinsip etika dan moral politik maupun konstitusi. Jadi kalau setelah ini saudara-saudaraku mendengar akan ada banyak kasus-kasus, pahamilah itu sebagai sebuah akibat dari keteguhan PDI Perjuangan menjaga martabat demokrasi. Tidak ada yang lain daripada itu. Kami mendukung proses hukum yang jernih berdasarkan hukum. Bukan berdasarkan pesanan, bukan berdasarkan keinginan untuk menaklukkan lawan-lawan politik atau orang-orang yang berseberangan melalui hukum semau-maunya. Apapun itu, kami di PDI Perjuangan solid mendukung keputusan Ketua Umum, keputusan DPP PDI Perjuangan,
dan tak akan surut menghadapi berbagai anomali maupun berbagai langkah-langkah yang bertujuan menghancurkan PDI Perjuangan, yang bertujuan untuk membuat PDI Perjuangan terpuruk. Tidak lama lagi tahun depan akan ada proses Kongres PDI Perjuangan dan tentu menuju ke sana akan terjadi banyak guncangan-guncangan politik. Lagi-lagi kami menegaskan bahwa kami akan menghadapi apapun upaya pihak luar yang ingin menghancurkan PDI Perjuangan. Sebab PDI Perjuangan adalah partai yang legal, partai yang dibekali oleh sejarah, partai yang dibekali oleh dukungan rakyat yang cukup signifikan, 3 kali memenangkan pemilu legislatif secara berturut-turut, dan pernah menjadi partai yang belum pernah dilewati oleh siapapun memenangkan pemilu legislatif lebih dari 30%. Itu semua karena dukungan dari para pemilih PDI Perjuangan, untuk siapa kami berterima kasih dan kami tetap mohon dukungannya menghadapi badai yang sangat kuat ini. Terima kasih, mohon doanya, mohon dukungannya. Merdeka, merdeka, merdeka.